kita akan sapa terlebih dahulu untuk Ustadz Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri, apa itu fikih prioritas, Ustadz? Terima kasih Mbak Nada atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam Islam ini berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai segala sumber hukum. Nah, dengan Al-Quran dan Al-Hadis dalam tuntunan beragama itu melahirkan beberapa ilmu, disiplin ilmu. Karena hal ini akan menyangkut hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan yang lainnya. Maka lahirlah beberapa ilmu. Nah, satu di antaranya adalah yang menyangkut hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia maupun manusia dengan lingkungannya adalah ilmu fikih. Fikih ini adalah salah satu ilmu yang mengatur bagaimana agar kita ini beragama sesuai dengan apa yang dikehendaki. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fikih ini mengacu atau berpedoman kepada Al-Quran maupun Al-Hadis. Satu contoh, di dalam Al-Quran hanya perintahkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tapi bagaimana cara sholat? Di Al-Quran tidak dijelaskan. Maka ada pada fikih. Ada pada hadis. Hadis bagaimana mengambilnya sholatnya itu. Maka Nabi hanya menyampaikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu bagaimana aku melihat aku. Nah, karena melihat Rasul di dalam sholat, ini kadang pandangan sahabat waktu itu berbeda-beda. Salah satu contoh, di dalam sholat ini gerakannya pun terlalu berbeda, melahirkan perbedaan. Bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya, ini kadang menjadi perbedaan. Begitu juga seperti pada sujud. Sujud itu ada diharapkan ada asari sujud, ada bekas sujud. Memahami bekas sujud sendiri ini ada perbedaan antara satu dengan orang lain, atau lebih ekstrem kelompok satu. Ada yang memahami secara tekstual, karena ada bekas maka di dalam jidatnya perlu ada hitam. Tapi ada yang memahami bahwa bekas sujud itu artinya orang sholat itu harus berbeda dengan orang yang tidak sholat. Satu di antaranya tanha anil fasai wal munkar, bisa mencegah kerusakan dan kemungkaran. Jadi ada wujudnya sujud di dalam kehidupan, tapi ada yang memahami secara tekstual. Ada bekasnya sujud. Nah, bekas di sini itu tadi aku katakan perlu dipahami. Apa bekas dalam arti wujud dari sujud itu sendiri ada hitam-hitamnya? Apa sujud sholat itu melahirkan bisa merubah pribadi sehingga salah satu tanha anil fasai wal munkar? Nah, disinilah cara melihat persoalan-persoalan, maka disitulah lahir ilmu fikih.
Maka di dalam fikih pun ada beberapa aliran pemikiran, bukan aliran. Ada yang contoh fikih ahli sunnah wal jamaah, tapi akan berbeda dengan fikihnya Syiah. Nah, satu contoh dalam memahami ayat atau hukum. Kalau ahli sunnah wal jamaah, ini persyaratan nikah itu yang namanya mut'ah sudah nggak ada. Tapi di dalam Syiah masih berlaku. Karena hukum itu berlaku untuk selamanya menurut Syiah. Tapi ahli sunnah berbeda lagi. Disitulah maka fikih itu pemahaman. Faqih paham. Disinilah orang diminta untuk paham. Nah, kalau orang sudah paham, ini nggak kagetan. Nah, yang kagetan itu orang yang tidak paham. Inilah fikih. Maka kita itu ada ilmu fikih, itu ya ilmu memahami. Kita yang paham sebagai orang Islam. Salah satu contoh, pada waktu sholat maghrib, basmalahnya itu makmum nggak kerungu, nggak dengar. Dia mengatakan, apa sholat kok nggak Al-Fatihah, kok nggak pakai basmalah? Nah, karena nggak dengar ya Ustadz ya? Ya nggak dengar. Kemudian yang satu, yang pengikutnya itu mengatakan, yo sing bener ki ya pancen orang nganggo bismillah. Itu nak coronggonku kaya aku. Nah, itu kan akhirnya sama-sama nggak ngerti. Padahal di situ terjadi perbedaannya hanya masalah basmalah itu jahar, diucapkan bismillahirrahmanirrahim secara keras ya, keras, atau sir dengan lirih atau tidak keras. Ini tapi karena sama-sama tidak ngaji pengikutnya tadi, jadilah ketidakpahaman, jadi tidak fakih. Maka disinilah perlu fikih itu menjadi sebuah prioritas di dalam pemahaman beragama, khususnya di dalam menyangkut peribadatan, menyangkut muamalah, sehingga seperti bagaimana hukum jual beli, bagaimana cara jual beli, bagaimana cara pernikahan dan lain-lain perlu paham. Ya, karena dalam Islam sendiri pun masalah sekecil apapun diatur dalam Islam ya Ustadz ya. Betul. Nah, pertanyaannya Ustadz, apakah aktivitas amal beragama itu bobot nilainya juga berbeda-beda Ustadz? Silakan. Terima kasih. Apakah bobot nilainya berbeda-beda? Berbeda. Cuma bedanya kayak apa? Kita nggak ngerti. Kemudian juga enaknya bilang pakai bahasa yang komunikatif. Pahalanya, nah itu pahalanya itu beda. Namun yang perlu kita pahami Mbak Nada, bahwa beramal itu yang kita tata itu hati. Hati kita itu betul-betul beribadah, ikhlas lillahi ta'ala. Dia bukan yang lain. Jadi bukan kita itu, maaf ini salah satu contoh. Saya mau rajin sholat duha biar saya dikasih rezeki yang baik. Niatnya seperti itu Ustaz ya? Nah, ini niat yang nggak pas. Aku nggak akan mengatakan keliru, nanti terlalu ekstrim. Ya sholat duha itu bukan untuk apa? Untuk rezeki banyak, bukan. Dalam bentuk uang ya Ustaz berarti ya? Bukan uang, bukan apa-apa. Tadi sholat itu ya lillahi ta'ala, bukan untuk sesuatu apa gitu. Untuk ya? apa enggak? Lah sesudahnya mau berdoa memohon rezeki, in kunta anna rizqi fis sama fa anjilhu fa in kana fil ardi wakhruju.
Fa in kana ba'idan faqaribhu. Fa in kana fil bahri fatolahu, silakan. Bahkan wa in kana haraman fatahirhu, silakan. Tapi sholatnya ini loh yang kita bicara kajian kita. Sholat kita itu apa? Apa untuk meminta rezeki? Bukan. Sholat kita itu lillahi ta'ala. Maka diingat-ingat itu nawaitu kita. Disitulah ulama menyebutkan pentingnya niat itu diikrarkan sebelum takbiratul ihram. Ya. Mahalu niat itu takbiratul ihram. Tapi ucapan niat, lafal niat yang diucapkan itu untuk membimbing agar kita di takbiratul ihram nggak salah. Kalau sudah niatnya usoli fardhu dhuhri atau usoli sunnatad duha rok'ataini lillahi ta'ala, itu sudah mengucapkan. Tapi hatinya kadang kan untuk minta rezeki. Betul. Benar, Ustaz. Mbak Nada sama enggak yang saya katakan ini? Panjangan sendiri. Iya. Nah, ini niatnya itu, mulutnya sudah atau hatinya itu adalah sudah mengatakan lillahi ta'ala, tapi otak kita ini untuk rezeki. Iya, iya, benar. Nah, ini niat kita nggak pas. Maka ditata niat. Di mana kita beribadah itu menurut Athaillah Shahibul Hikam ya lillah billah wa fillah. Udah malah apapun hanya lillah billah. Soal itu nanti mau berdoa minta rizqan wasi'an halalan thayyiban barakan, silahkan. Wong itu permohonan, berdoa memang kita diperintahkan. Terserah mau minta apapun ya, Ustaz. Iya, terserah. Tapi sholatnya ini yang kita bicarakan, yang terkait dengan kajian kita fikih bab innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niatnya itu penting sekali. Maka ditunata niat, bagaimana kita niat lillahi ta'ala. Sesudah selesai kita melakukan ubudiyah karena Allah, lalu setelah itu kita memohon kepada Allah, ya, ini asukari doka biruha ika wa bibaha ika wa min fadlikal azim, silakan. Boleh, diperintahkan. Tapi aku yang saya katakan tadi, sholatnya, nawa itu sholatnya itu tetap lillah. Dikata tahajud kita bukan main pinter, sholatnya itu ya sholat tahajud. Nah, sesudahnya mau berdoa agar menjadi pinter, agar hajatnya dikabulkan, itu hak manusia dan itu dibenarkan. Tapi sholatnya ini loh, Niatnya apa dulu ya, Ustaz? nah, Melenceng kemana-mana. maka disinilah perlu menata hati ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.